Selanjutnya di modul Data Master. Modul Data Master terdiri dari beberapa menu. Ada unit, bank, rekening kas, kepegawaian, program dan kegiatan, akun, pajak dan potongan, standar harga, mapping, dan lain-lain. Langsung saja saya ke menu unit. Menu unit di sini adalah menampilkan organisasi atau OPD yang berhubungan dengan aplikasi Artablu nih atau aplikasi BLUD ini. Di sini ditampilkan adalah menu unit-unit yang ada di Pemda. Namun nanti untuk penggunaan BLUD-nya sendiri cukup dimasukkan unit RSUD saja, atau jika nanti puskesmas cukup dimasukkan nama-nama puskesmas saja di sini dan dinas kesehatannya tentu. Oke, nanti tinggal dilakukan penginputan di tombol tambah, masukkan kode unit, nama unit, singkatannya, alamat, dan segala macam, kemudian disimpan. Lalu masuk ke menu bank. Menu bank di sini adalah nama-nama bank yang digunakan selama proses transaksi di penatausahaan. Ya. Nanti jikalau tidak ada bank yang dituju atau nama banknya, maka bisa dilakukan penambahan penginputan di sini, nama bank, masukkan, lalu simpan. Kemudian ke menu rekening kas. Ini adalah rekening kas atau rekening banknya kas utama BLUD. Jadi seandainya ada lebih dari satu rekening kas BLUD di bank yang berbeda, maka kita inputkan di sini. Ya. Di sini contohnya ada di Bank BCA dan Bank BRI ya. Namun jikalau seandainya hanya satu bank saja, cukup dibuat satu saja, yang satu lagi dihapus. Atau kalau seandainya kurang, tinggal ditambahkan. Selanjutnya kita ke menu kepegawaian. Terdiri dari beberapa submenu. Pertama, golongan. Ini adalah golongan-golongan kepegawaian untuk PNS atau ASN ya. Jadi jika tidak digunakan, di skip saja. Lalu ke submenu jabatan. Ini adalah nama-nama jabatan yang berhubungan dengan aplikasi BLUD, yang berhubungan dengan proses alur BLUD. Ada pemimpin, ada bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pejabat keuangan, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu. Namun jikalau ada penambahan jabatan baru, tinggal diinputkan di sini. Lalu ke submenu pegawai. Di sini daftar nama-nama pegawai yang berhubungan, yang memiliki akses untuk masuk ke aplikasi BLUD ini. Jadi cukup masukkan nama-nama pegawai yang ada kaitannya, yang ada atau yang bersinggungan dengan aplikasi BLUD ini. Jadi tidak perlu memasukkan semua nama-nama pegawai, cukup yang bersinggungan atau yang ada kaitannya dengan aplikasi BLUD ini. Kemudian menu program dan kegiatan. Terdiri dari submenu urusan ya. Sudah dimengerti ya bahwa ada urusan di sini. Lalu di bawah urusan ada master program. Program ini berada di bawah urusan. Lalu di bawahnya lagi ada master kegiatan. Ini daftar kegiatan-kegiatan yang akan digunakan di dalam proses pengelolaan aplikasi BLUD. Kemudian di sini ada menu akun, terdiri dari submenu akun BLUD. Ini adalah rekening-rekening, terdiri dari aktiva, kewajiban, ekuitas, kemudian pendapatan, belanja, pendapatan akrual dan beban. Ini adalah rekening-rekening yang akan digunakan selama proses transaksi di aplikasi BLUD.
ada di dalam submenu akun BLUD. Lalu di sini ada submenu akun APBD. Nah, ini adalah akun-akun APBD yang akan digunakan untuk dilekatkan oleh akun-akun BLUD. Jadi misal di sini ada pendapatan BLUD RSUD. Nah, ini akan dilekatkan dengan pendapatan apa saja di akun BLUD. Ya. Sehingga nanti data anggaran akun BLUD akan secara otomatis terakumulasi ke pendapatan BLUD RSUD ini di akun APBD. Begitu juga data realisasi dari akun BLUD pendapatan nanti akan terakumulasi menjadi data pendapatan BLUD RSUD. Lanjut ke menu pajak dan potongan. Di sini ada pajak. Ini adalah nama-nama pajak yang digunakan selama transaksi penatausahaan, baik itu di penginputan SPM maupun di penginputan nanti di belanja bendahara pengeluaran. Nanti jika seandainya ada pajak yang belum terinput, tinggal ditambahkan saja. Masukkan juga rumusnya, ya. Nanti akan terhitung secara otomatis sesuai dengan rumus yang dibuat. Lalu di sini ada submenu potongan. Ini adalah nama-nama akun potongan yang digunakan. Biasanya ini digunakan saat penginputan SPM gaji. Di situ ada potongan-potongan ya. Namun seandainya jika tidak digunakan bisa di skip ya. Lalu di sini ada menu standar harga. Terdiri dari submenu satuan. Ini adalah daftar satuan-satuan yang digunakan dalam standar harganya. Nanti tinggal kita tambahkan jika ada satuan yang belum masuk. Kemudian jenis standar harga. Jadi di sini adalah jenis dari standar harga tertentu ya. Ada aset atau barang modal, kemudian barang dan jasa, kemudian jasa sewa, jasa tenaga, personalia ya. Nanti kira-kira kalau kita mau menambahkan standar harga, dia masuk ke jenis apa dulu. Nah, kita pilih, baru nanti kita masukkan standar harganya. Lalu di sini ada submenu standar harga, ya. Nah, ini adalah jenisnya tadi, kategorinya aset belanja modal atau barang modal. Nah, di sini daftar standar harganya. Lalu kita masuk ke menu mapping. Ini ada submenu mapping BLUD ke standar harga. Ini melekatkan atau memappingkan rekening belanja dengan standar harga yang tadi, yang dibuat di sini ya. Dilekatkan dengan belanja yang mana? Contohnya belanja telepon dilekatkan dengan utang potong, atau belanja air atau belanja listrik dilekatkan dengan kita printer. Ini sampelnya aja ya. Kemudian belanja medik dilekatkan dengan pakaian kerja lapangan medik. Lalu di sini ada menu pendapatan LRA LO. Ini adalah menu untuk melekatkan atau memappingkan rekening pendapatan LRA dengan rekening pendapatan LO. Tujuannya supaya ayat jurnal yang tampil secara otomatis bisa tampil secara optimal ya. Jadi saat ada proses transaksi pendapatan, nanti ayat jurnal pendapatannya tampil bersamaan dengan jurnal LRA dan jurnal LO-nya. Jadi di sini perlu ya, mapping di sini perlu untuk menampilkan ayat jurnal yang optimal. Lalu di sini ada menu pendapatan LO piutang. Nah, ini adalah memappingkan rekening pendapatan LO dengan piutang. Ini untuk menampilkan ayat jurnal terkait transaksi piutang.
ya. Lalu di sini ada benda transaksi mapping belanja LRA LO. Ini melekatkan antara rekening belanja dengan beban, ya. Ini ada beban pembayaran gedung dilekatkan dengan belanja pembayaran gedung. Kemudian di sini ada beban jasa listrik dilekatkan dengan belanja listrik. Supaya tampil ayat jurnal belanjanya secara optimal. Ayat jurnal LRA-nya dan ayat jurnal LO-nya keluar dengan baik. Ya. Kemudian di sini ada belanja modal aset. Ini melekatkan rekening belanja modal dengan aktiva tetapnya. Contohnya ini. Aset tetapnya tanah, kemudian dilekatkan dengan belanja modal pengadaan tanah. Lalu di sini ada mapping beban utang. Beban utang. Menu ini adalah melekatkan rekening utang dengan rekening beban. Sehingga nanti saat ada transaksi utang, ya, keluar ayat jurnalnya beban dan utang dengan baik, ya. Beban pada utang. Selanjutnya adalah mapping aset utang. Ini melekatkan utang belanja modal dengan aktiva tetapnya. Contohnya utang belanja modal tanah ini dengan pengadaan tanah. Lalu utang belanja modal peralatan dan mesin dengan akun aktiva rekening mesin. Ya. Selanjutnya adalah menu lain-lain, terdiri dari sub menu rekanan. Ini adalah daftar nama-nama rekanan yang akan digunakan selama proses belanja, ya. Jadi nanti pilih nama rekanan untuk proses pencairan. Lalu di sini ada sumber dana. Ini adalah nama-nama daftar sumber dana yang digunakan selama proses penyebutan RBA. Kemudian ini adalah indikator. Ini juga digunakan selama proses penginputan RBA.